Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul mengoreksi diri. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21-23, sangat jelas Yesus menyatakan bahwa sekalipun seseorang mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi kalau tidak melakukan kehendak Bapa tetap ditolak oleh Dia. Hal ini sebenarnya sejajar dengan aspek ini, saudara. Yaitu sekalipun seseorang memanggil Allah sebagai Bapa, tetapi kalau tidak memiliki karakter Bapa atau sempurna seperti Bapa, maka tidak diakui sebagai anak. Ya. Walaupun mengaku Allah sebagai Bapa tidak berkarakter seperti Bapa, ya bukan anak. Malangnya banyak orang Kristen walaupun tidak melakukan kehendak Bapa, masih saja memanggil Allah sebagai Bapa. Dan ini kenyataannya ya. Banyak orang Kristen walaupun tidak melakukan kehendak Bapa masih saja memanggil Allah sebagai Bapa, dan dengan hati sejahtera ya memanggil Yesus sebagai Tuhan, juga tidak menghormati Dia sebagai Tuhan. Tidak memiliki karakter tanpa memiliki karakter Tuhan Yesus, atau tidak mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ini ironis sekali ya saudara. Seharusnya orang percaya memanggil Allah sebagai Bapa harus mengenakan kodrat ilahi. Jadi kalau orang tidak berkodrat ilahi sebenarnya tidak layak memanggil Allah sebagai Bapa. Ya. Mestinya hal ini dikemukakan dengan jelas dan tegas kepada jemaat supaya mereka jangan memiliki perasaan damai yang palsu. Juga jangan sampai jemaat memiliki keyakinan yang palsu, serta memiliki pengharapan yang palsu. Mereka merasa sudah percaya kepada Yesus, padahal percaya mereka belum diakui Tuhan sendiri sebagai percaya yang benar. Mereka merasa sebagai anak-anak Allah, padahal Bapa di surga tidak mengakuinya sebagai anak-anaknya. Mereka memiliki pengharapan kepastian masuk surga, padahal pada akhirnya mereka ditolak oleh Allah. Bukan tidak mungkin nanti suatu hari di kekekalan terdapat atau terjadi hal-hal yang mengejutkan, saudaraku. Ya, banyak orang Kristen yang rajin ke gereja ternyata masuk neraka. Memang mereka rajin ke gereja, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan setiap hari. Lebih mengejutkan lagi kalau ada rohaniwan atau pendeta yang ternyata tidak ada di surga. Mereka yang berkhotbah dan berbicara mengenai surga tetapi ternyata tidak masuk surga, saudaraku. Hal ini mirip seperti calo yang berteriak-teriak mengarahkan atau menunjukkan sebuah destinasi, tapi dirinya sendiri tidak pernah sampai ke destinasi kendaraan tersebut. Tetapi bagi kita yang mengerti firman Tuhan dan benar-benar hidup dalam kesucian Allah, tidak akan terkejut lagi sebab kita memahami memang tidak mudah untuk masuk surga itu, saudaraku. Yesus sendiri berkata bahwa banyak orang yang berusaha masuk tapi tidak bisa masuk. Tapi tidak masuk. Dalam Injil Matius 7 juga dikemukakan bahwa ada banyak orang yang sudah berprestasi dalam pelayanan ternyata ditolak oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita harus memiliki perasaan krisis, saudara. Perasaan krisis dengan mempertimbangkan kemungkinan kita ditolak oleh Allah. Ya. Bukan tidak mungkin. Semua kita. Makanya tidak heran kalau Paulus berkata ya, aku menguasai diriku, aku berjuang menguasai diriku, agar aku yang sudah membawa orang ke surga, kira-kira begitu, memberitakan Injil, jangan sampai aku sendiri ditolak. Ya begitu, saudara. Makanya kita harus mengintrospeksi diri dengan jujur dan tulus. Kalau kita belum berkeadaan berkenan di hadapan Allah, kita harus selalu mempertimbangkan kemungkinan masih adanya kebiasaan hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Allah, atau yang bisa ya melukai hatinya, saudara. Setiap hari kita harus belajar untuk menggelar perkara di hadapan Allah dan mempersoalkan apakah masih ada sesuatu yang tidak beres di dalam hidup kita di hadapan Allah. Ya, apakah ada yang tidak beres ya, di hadapan Allah dari hidup kita ini?
Kita harus berpikir bahwa setiap hari adalah hari terakhir kita. Nah, ini akan membangun perasaan krisis. Tentu krisis yang positif. Setiap hari kita harus belajar untuk menggelar perkara. Ini penting sekali. Kita harus berpikir bahwa setiap hari, ya jangan-jangan hari terakhir. Dengan demikian kita selalu bersiap-siap atau berjaga-jaga menghadap pengadilan Kristus. Sehingga kalau suatu saat kita dipanggil pulang oleh Tuhan, maka kita dapat pulang dengan sukacita karena kita telah berkeadaan berkenan di hadapan Allah. Saudaraku, kalau seseorang sibuk dengan kesenangan dunia dan terus menggeliat untuk mengumpulkan harta dunia, maka ia tidak akan pernah sungguh-sungguh mengoreksi diri untuk menjadi seorang yang berkenan di hadapan Allah. Ia tidak mempersoalkan penilaian Allah terhadap dirinya, tapi lebih mempersoalkan bagaimana pandangan dan penilaian orang lain terhadap dirinya. Sikap ini sebenarnya sikap seperti Lucifer, yang mau menjadi agung dan mulia bagi dirinya sendiri, bukan bagi Allah yang menciptakan dirinya. Padahal makhluk ciptaan diciptakan hanya untuk kemuliaan penciptanya. Hanya itu, saudaraku. Saudaraku, dengan terus-menerus belajar menjadi seorang yang berkenan di hadapan Allah, kita akan memiliki irama hidup yang permanen, yaitu selalu menyenangkan hatinya. Ya. Dari hal inilah kita membangun sikap hati yang takut akan Allah secara benar. Terkait dengan hal ini, perlu diingatkan kepada para teolog dan para rohaniwan untuk tidak buta terhadap dirinya sendiri. Jangan karena merasa telah memiliki teologi dan menjadi seorang rohaniwan, seakan-akan hal itu telah secara otomatis membuat dirinya benar dan berkenan di hadapan Allah. Saudaraku, kemampuan kita berteologi dan jabatan kependetaan yang kita sandang, saudara, tidaklah menjamin kita berkenan kepada Allah. Sama sekali, itu bukan ukuran perkenanan Allah. Tetapi kehidupan yang serupa dengan Yesus adalah satu-satunya hal yang dapat menyembuhkan, menyenangkan hati Allah. Ya. Hendaknya kita tidak menggantikan perkenanan di hadapan Allah atas dasar perilaku seperti Yesus dengan hanya kemampuan berteologi. Saya ulangi, hendaknya kita tidak menggantikan perkenanan di hadapan Allah atas dasar perilaku seperti Yesus dengan kemampuan berteologi. Ya, saudaraku, hal ini harus dikemukakan berhubung banyak teolog tidak memiliki perasaan krisis terkait dengan kualitas kerohaniannya. Harus diingat bahwa kualitas kerohanian seseorang tidak ditentukan oleh kemampuan berpikir dalam berteologi dan menjalankan jabatan sebagai pendeta, tetapi perilakunya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.